Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Yang pertama, Septi Sriwayuni, Adira. Ulfianatul, hadir ya. Yunita Sari, Hadir Bu. Rika Paulina, Adira. Laura Solis. Hadir Bu. Yang tidak hadir siapa hari ini? Andi Bu. Kenapa Andi? Terus. Kok tahu Septi? Iya tadi lompat Pacarnya, Bu. Pacarnya Bu. Pacaran. Itu. Nanti dibilangin Andinya ya, jangan bolos-bolos lagi. Ya Bu. Siap saya. Jadi pada pertemuan minggu kemarin kita mempelajari tentang tolong menolong dan menyantuni anak yatim. Dan hari ini materi kita adalah hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, yaitu hukum bacaan lam dan ro. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Coba Septi. Jelaskan mengapa orang Islam itu harus berbuat baik, berkepedulian sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mengadakan hubungan dengan sesamanya. Manusia juga makhluk yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu menyadarkan hubungan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dengan orang lain itu akan berjalan dengan baik jika masing-masing pihak memiliki rasa kepedulian sosial. Ya, 100. Coba Nora sebutkan 5 saja dampak positif apabila kita melakukan kepedulian sosial dan menyantuni anak yatim. Terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil alamin, terjadinya hubungan persaudaraan yang erat di masyarakat, menciptakan kondisi masyarakat yang kuat dan harmonis, terwujudnya pemerataan kesejahteraan, menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Ya, 100. Berarti Nora semalam belajar ya. Selanjutnya Yunita, ada berapa sih hukum bacaan lam itu? Ada 2 Bu. Sebutkan. Lam tafkim dan lam tarkik. Ya, 100. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum bacaan lam dan ro. Oh iya, di sini ngajinya udah sampai mana nih? Iqra atau Quran? Quran. Di 1, Bu. Oh, udah di 1 ya. Turutan. Ada yang sudah khatam belajar Al-Qur'annya? Bu, itu Yunita Bu. Kayaknya dia hafal sampai juz 10. Jadi hukumnya kita membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid itu fardhu ain. Ada yang tahu fardhu ain itu apa? Apa ya kita? Gak tahu ya. Fardhu ain itu sama aja dengan wajib. Jadi membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Kalau kita sudah balik ya, sudah mumayyiz, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, kita belajar tajwid untuk membaca Al-Quran itu sangat-sangat dianjurkan karena bisa membuat kita menjadi membaca Al-Quran itu dengan khusyuk, nikmat, didengarkan juga baik. Terus kalau kita membaca Al-Quran dengan tajwid, kita tahu kita nggak bakal salah nih antara arti bacaannya dengan bacaan Al-Qurannya. Kita belajar hukum lam dan ro. Yang pertama, hukum bacaan lam. Hukum bacaan lam itu ada 2. Silakan siapkan alat tulisnya ya. Udah Bu, sudah ya? Udah. Ditulis. Yang
yang tadi dibilang sama Yunita Sari? Lam tafhim. Lam tafhim itu apa sih? Tafhim itu apa sih artinya? Tafhim itu artinya tebal. Ya, pinter. Yang kedua, lam tarkik. Tarkik. Kalau lam tafhim tebal, kalau lam tarkik berarti tipis. Ya, tipis seperti badannya anak sakti ya. Oh kan dalam ini nggak boleh saling ngumpul. Oh iya, ini kan hanya intermezzo. Jadi, secara istilahnya tafhim itu apabila ada huruf lam jalalah, lafaz lam jalalah itu ada yang tahu lafaz lam jalalah apa? Belum. Lafaz lam jalalah itu Allah. Nah, jadi kalau lam tafhim itu apabila ada lam jatuh setelah harokat fathah atau dhammah, jadi dibacanya harus tebal. Ini ibu masih mau nanya. Mas. Jangan ketawa ya. Contohnya ya itu ma Allah ini ya, kalau ma Allah. Ma Allah ini berarti apa? Tafhim ya. Ini karena ada fathah bertemu dengan lam. Jadi dibacanya Allah ma Allah gitu. Kalau yang kedua tarkik. Tarkik itu berarti ada tipis kan? Lam itu jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya dia tahu? Contohnya bismillah. Bismillah ini kan harokatnya kasroh bertemu dengan lam. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ibu lanjut nih. Ya, lanjut. Lanjut ya. Selanjutnya yang tadi kan hukum lam, sekarang hukum bacaan ro. Kalau lam itu ada 2, kalau ro ada berapa? Yang tahu? Yang tahu siapa? Ayo yang tahu. Kalau hukum ro itu ada 3. Kok jelek ya? Ada 3. Yang pertama ro Tafhim. hampir sama sih sama lam. Yang kedua apa? Tafhim. Tartil. Yang ketiga ada apa? Boleh tafhim, boleh tafhim. Iya, bahasa gaulnya apa? Ada yang tahu bahasa gaulnya? Bahasa gaulnya itu jawazul wajhin. Apa sih? Kelihatan nggak dari belakang bacanya? Kelihatan, Bu. Oh iya. Kalau tafhim itu sama seperti lam tafhim tadi. Ya artinya tafhim itu kan tebal. Kalau artinya tarkik itu tipis. Kalau ro tafhim itu ada 4 syarat bisa dibaca ro tafhim. Yaitu yang pertama apabila ada ro-nya yang berharokat. Ini yang pertama ya. Ro fathah atau fathah tain. Contohnya ada yang bisa? Contohnya rabbukum. Jadi ro di sini harus dibaca apa, Sakti? Harus dibaca apa ro di sini? Nggak kelihatan Bu. Ro ini harus dibaca apa? Harus dibaca Tafhim. tafhim. Berarti dibaca? Dibaca tebal. Coba dibaca. Ntar Bu nggak kelihatan Bu. Rabbukum. Kakum. Rabbukum. Iya. Itunya tadinya orang jelas Bu. Oh. Ini tulisan Arab tapi kayak Latin ya. Itu roh bukan apa? Oh, rabbukum ini domatan ini Iya Bu, itu tuh nggak jelas tulisannya, makanya bingung Septi bacanya. Iya, maaf ya Sakti. Ini tadi kan contohnya yang ro fathah. Ya. Yang selanjutnya yang ro fathah tain. Apa tadi ya, Pak? Ilmu pun ada ini. Nah, ro. Berarti ro ini dibaca Kali masuk itu. Selanjutnya syarat yang kedua itu kalau ini berharokat doma atau doma tanwin sama aja sih seperti yang tadi, doma atau doma tanwin tan.
Contohnya, ada yang tahu? Yunita Bu, tahu? Enggak, Bu. Nggak tahu ya? Kita semalam nggak belajar ya? Enggak belajar, Bu. Enggak pernah belajar, Bu. Nggak boleh gitu ya Yunita. Yunita udah baca Al-Quran kan tadi semalam? Nggak, Bu. Kita jujur sekali. Tadi malam tidur, Bu. Ini contohnya. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Akbar. Jadi bacanya tuh Akbar. Akbar. Itu loroknya tuh kayak kandel tebel gimana? Tebel gimana gitu ya? Bor. Akbar gitu. Bor. Kalau yang ini kan yang ini domah aja. Kalau yang domah kain itu Bentar ya. domah kain, domah tanwin ya sama aja sih. Mabrurun gitu. Pokoknya bacanya ya. Mabrun. Nah, selanjutnya Oh itu berarti kalau doma sama doma tanwin itu Bu dibaca tafhim. iya dibaca takim. Selanjutnya ibu siapa ini? Mana ya? Selanjutnya syarat yang ketiga itu apabila ada roh berharokat sukun jatuh setelah huruf berharokat fathah. Contohnya gini, pasti kalian pusing ya. Harokat gitu saya juga pusing. Langsung aja di contohnya ya. Tarmiyim. Jadi ada roh sukun itu sebelumnya harokatnya Baca. sebenarnya kalau pakai contoh itu mudah. Ya Bu. Terus selanjutnya itu syarat yang keempat ditulis gak tadi? Ditulis kan? Nanti ditanyain satu-satu loh. Jika roh sukun itu didahului huruf yang berharokat kasroh, kasrohnya asli tadi. Tapi setelah roh sukun itu ada huruf isti'la. Ada yang tahu huruf isti'la? Enggak. Huruf isti'la itu ada 7. Kalau disingkat biasanya full sobok yang gitu lah pokoknya. Nah, kok ibu tulis nanti ditulis ya. Ya Bu siap. Coba kalau saya nggak sopan. Muatin. Huruf isti'la. Wow. So, do, to, goin. Oh, ini kebalik, goin dulu. Goin, po, kof, sama bo. Ayo ditulis ya. Ya Bu, ini kalau ibu sih biasanya disingkat bacanya fusobok tiang gitu. Oh kalau Bu kalau disingkat Bu kalau dikumpulin menjadi satu gimana Bu? Ya itu sama aja. Oh sama aja. Terus selanjutnya ya Sobodo. fusobok tiang gitu pokoknya ya. Ini yang ro tafhim. Sudah jelas sampai di sini? Paul enggak mudeng Bu, udah mudeng. Apa yang nggak Jangan minta kamu ngajak berantem kamu ya. Dia enggak Aku kan mudeng. semalam udah belajar. Kalau semalam udah belajar tadi tafhim artinya apa? Oh iya, benar. Belajar saya tuh. Nah, yang ini tafhim, yang selanjutnya berarti Tafhim. banyak. Kalau ro ini banyak syarat ya. Nggak seperti lam tadi. Kalau lam tadi simpel banget. Tinggal Allah sama nikahnya. Yang tafhim itu juga ada 4 syarat sih. Kebalikannya, kalau tadi domah sama fathah tanwin, domah tanwin, kalau ini kasroh fathah tanwin, roknya. Rok kasroh atau rok tanwin. Contohnya ini. Contohnya Karim. Roknya dibaca tipis. tipis. Coba Septi baca. Karim. Lembut sekali Septi ya. Wow. Syarat yang kedua itu jika rok sukun dan huruf sebelumnya itu berangkat kasroh, tapi rok sukun itu bukan huruf isti'la. Masih ingat tadi huruf
huruf istilah ada berapa? 7. 7. Contohnya sini ya. Roknya tipis, nggak firqoh gitu nggak. Fir'aun karena ini tadi roknya mati kan. Ya. Terus ainnya itu kan bukan huruf mati, bukan huruf istilah dong. Tadi mati itu karena tabrak lari gitu. Terus syarat selanjutnya itu apabila rok itu berada pada waqaf. Waqaf itu apa? Waqaf. Ya waqaf itu setelah pemberhentian itu loh pokoknya. Kalau ngaji itu waqaf kan berhenti kan. Nah itu contohnya syai'in qadir. Ini kan waqaf ya, syai'in qadir. Berarti dia bacanya tipis. Jadi semudah itu sih baca ar-ra tafik itu. Selanjutnya jawazul wajhin. Apa tadi Mbak Nora? Jawazul wajhin artinya? Boleh dibaca tarkib, boleh dibaca takbir. Ya. Boleh dibaca tarkib, boleh dibaca tafik, berulang tipis. Nah, itu apabila ada ro sukun didahului dengan huruf berharokat kasroh. Nah, sedangkan setelah ro-nya itu ada huruf istilah yang dikasroh juga. Contohnya, ini kalau nggak dikasih contoh pasti nggak mudeng ini. Ya Bu kasih contoh Bu. Coba ini kita kasih contoh deh. Dia malah repot. Enggak Bu. Ya udah, ibu aja yang contoh ya. Di sini. Min. Bu, ini kayaknya sakit, Bu. Apa? Ini kayaknya sakit, Bu. Enggak, Bu. Mungkin apa pusing ya? Ngantuk dia Bu. Kalau ngantuk ke kamar mandi aja dulu cuci muka. Enggak maunya Sudah tidur. Oh ya udah. Coba. Ya biar Luffy nggak ngantuk ya. Ini tadi apa penyebabnya dia kok bisa dikatakan jawab wajib? Apa? Nanti ketemu Ain. Kok nanti kemarin? Oh, Dek. Apa ini? Nanti ketemu bot. Bot karena dot ini tadi huruf apa? Huruf jazm. Oh, huruf Apa ini tadi? Bo ini huruf apa? Huruf istilah. Ini rok mati ini ketemu dengan huruf istilah yang di Bo. kasroh. Dan sebelumnya rok ini juga hurufnya di kasroh. Itu idhar, Ibu. idhar. Iya, kalau yang ini idhar, tapi kita nggak bahas itu sekarang. Taunya cuma idhar, ikhlas dah. Oh iya, pintar berarti belajar juga dia. Nah, selanjutnya udah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ini kalau kan misalnya nih Bu ya. Seperti Kayak kita tuh bisa ngaji. Sebenarnya tuh kita tahu tajwid. Tapi kita kalau ditanyain misalnya kayak izhar gitu ya. Kita suruh nyebutin contohnya gitu kita nggak bisa itu gimana ini ya. Tapi tuh kita tahu cara bacanya gimana. Tapi kita nggak tahu kalau itu izhar, idgham atau ikhfa gitu. Biasanya ada kayak susah diterapkannya Bu. Berarti Sakti harus belajar lagi. Misalkan loh Bu. Oh iya, misalnya siapa itu yang misalnya? Siapa ya? Misalnya gitu. Itu harus belajar lagi. Apa sih tadi? Kalau idhar ya, sebenarnya kita nggak bahas idhar sih, tapi enak aja idhar. Misalnya idhar itu kan jelas hurufnya ada 6. Nah itu yang pertama diapain itu, habis itu kita kalau baca Al-Quran diterapin, gitu kan biasanya. Nah coba ada yang ingin bertanya? Kalau gini, Bu, ada orang dia udah paham tajwid, tapi dalam panjang pendeknya itu nggak diterapin di dalam Al-Quran. Oh, harusnya 2 harakat dibaca 6 harakat, harusnya dibaca 6 harakat dibaca 2 harakat. Oh berarti itu dia kalau belajar sambil tidur. Gurunya nerangin, dianya tidur. Dosa, Bu. Jadi Dosa nggak? dosa sih sebenarnya karena kan biasanya itu nggak sesuai dengan arti lapangan tadi kan. Harusnya sih belajar tajwid itu emang susah sih, susah gampang. Jangan diseriusin. Ada lagi
Islam dalam lafaz salallah jalallah yang didahului huruf harokat fathah atau domah, maka harus dibaca tafkhim atau tebal. Ya, 100. Coba Ulfi silakan maju. Berikan contoh bacaan lam tahqiq. Ya. Oke. Terima kasih. Coba jelaskan ini kenapa alasannya kok bisa dibaca lam tahqiq. Karena apa? Ada Lam? lahi. Ya. Betul. Tapi dia dari sana juga. Ini karena kasrah ketemu dengan lam. Ya, itu sama. Selanjutnya coba Nora berikan, coba tulis contoh rok tafkhim. Tafkhim Bu. Ya, rok tafkhim. Tafkhim. Ya. Coba sekalian jelasin ini kenapa kok bisa dibaca rok tafkhim, kenapa? Karena sebelum ra itu ada harokat fathah. Ya, betul sekali pintar. Berarti tadi enggak ngantuk dia. Belajar dia Bu. Belajar ya. Oh, ya. Oke, dan selanjutnya ini kita apa namanya? Terapkan dalam bacaan surat At-Takasur. Silakan Ulfi tuliskan, bisa tuliskan? Dengan sana? Ya, boleh. 40 dihapus dulu. Ya nggak apa-apa dihapus. Bu, izin kamar mandi ya, Bu. Iya, silakan. Bu, izin muka ya Bu. Ya. Jangan tidur di kamar mandi ya. Ya Bu. Nanti itu dibaca bareng-bareng, Bu. Boleh aku baca bareng-bareng. Coba 3 ayat saja, Ulfi. Oh ya. Allah. 3 ayat saja. Tidur Bu, Terima kasih ya, Ulfi. Ini teman-temannya belum pada masuk ya? Tidur dulu. Jadi kita ini surat At-Takasur 3 ayat. Kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Bal. Oh, yang tipis kasroh. Ya. Oh iya. Kalau yang di akhir kalimat juga. Ini di akhir kalimat ya? Oh iya, berarti itu baru enggak? Maaf, ibunya juga lupa. Udah siap mau ya, yang selanjutnya. Ya, kata zur, tumul. Berarti ini takdim, maka bir. Kalau sobat awam ini tidak ada. Berarti di sini hukum bacanya semuanya takim. D. Udah cukup. Alhamdulillah. Jadi ada yang bisa menyimpulkan? Kalau tidak ada itu aja. Iya, Ibu. Jadi kesimpulannya kita itu kalau membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah bacaan tajwidnya, yaitu semampu kita sih. Selama kita kan harus selalu belajar dan terus belajar. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu bisa membuat kita nikmati bacaan Al-Qurannya. Gitu. Terus untuk tugas silakan kalian, ini kan cuma 3 ayat nih. Nah, itu kan ada 9 ayat ya kalau ingat aku. Silakan tulis yang lengkap, terus kalian bedah satu-satu mana aja nih yang ada hukum lam dan ro-nya. Terus ditulis di kertas folio, dikumpulnya di depan ya. Ya, Bu. Udah cukup. Kalau udah cukup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.